Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi situasi Indonesia, yang di mana-mana terjadi penolakan ibadah. Seperti pada kejadian barusan. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Tapi menurut saya, hal demikian tidak perlu kita heran. 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sudah amarkan bahwa hal seperti itu akan menimpa kita. Bahkan pelarangan ibadah itu masih ringan dibandingkan para rasul yang dianiaya oleh karena kebenaran. Dunia ini tidak akan lebih akrab dengan kita. Ingat firman Tuhan ini. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kenapa orang membenci kita? Apakah karena kita jahat terhadap mereka? Tidak. Yesus katakan, dunia membenci kita, karena nama Yesus yang kita muliakan. Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi, pastikan kita semua tetap setia. Ada hal yang menarik dari semua kejadian pelarangan ibadah yang sering terjadi. Oleh karena kemajuan teknologi informasi, kejadian pelarangan ibadah itu telah sampai kemana-mana. Dan meskipun itu adalah kabar buruk bagi orang Kristen, tapi ada banyak orang di luar sana yang masih punya nurani, mulai mempertanyakan agamanya, kenapa ada orang yang dilarang untuk ibadah. Dan dalam hal ini saya setuju dengan pernyataan Guru Gembul, bahwa orang-orang yang melakukan pelarangan ibadah itu sedang melakukan pekerjaan kristenisasi secara terbuka. Karena tindakan mereka, orang yang punya hati nurani yang jujur akan mempertanyakan agamanya. Kenapa bisa ada orang beragama, melarang orang beragama lain ibadah? Berikut pernyataan lengkap Guru Gembul. Nah, saya harus memberikan penjelasan begini, Baraya. Saya tidak sedang membela orang-orang Kristen. Saya justru sedang membela agama saya, agama Islam. Saya jelasin begini, Baraya. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya. Itu paling sulit. Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja, saking sedikitnya. Kenapa sedikit seperti itu? Karena dipersulit. Baraya bikin gereja, Baraya bikin apa, ditolaknya lama-lama, diapanya lama-lama, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Bahkan banyak yang akhirnya tidak. Ada dalam 10 tahun itu ada 200-300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Seperti itu. Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri, sudah megah, sudah mapan, sudah apa, ada yang dibakar, ada yang dilemparin, ada segala rupa, itu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan alasannya adalah orang-orang Kristen itu tidak boleh beribadah di luar gereja, lah mau bikin gerejanya aja susah. Mau bikin gereja nggak boleh, kalau misalkan ibadah di tempat yang lain karena itu kebutuhan rohani mereka juga malah digerebek. Ini maksudnya apa? Ini faedahnya apa? Dan kenapa orang-orang Islam atau yang mengaku Islam kenapa berani-beraninya ikut campur sama urusan agama yang lain gitu? Bahkan kalau misalkan lihat videonya, aduh kacau banget itu, arogannya luar biasa. Saya mohon maaf ya. Kemudian takbir lagi, itu kan udah jelas itu katanya tempat ibadah orang-orang Kristen, tapi takbir di situ gitu. Ini mencampur adukan agama atau gimana ceritanya saya nggak ngerti. Tapi ya kenapa banyak kejadian seperti itu? Kenapa orang-orang yang berjenggot tadi itu, perempuan-perempuan yang bercadar itu tega melakukan serangan baik verbal maupun lebih dari itu terhadap penganut agama lain ketika mereka melakukan ibadahnya? Kenapa seperti itu? Wah, ini Pak Gembul gak ngerti apa-apa, gak tahu kasusnya ini. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen itu sedang melakukan kristenisasi. Makanya ibadahnya di tempat bukan di gereja tapi di tempat lain, yaitu di ruko gitu. Misalkan ada pernyataan seperti itu, dan itu memang banyak ya yang mengatakan bahwa alasannya adalah karena mereka melakukan kristenisasi terselubung. Saya jelaskan begini, Baraya. Dalam konteks itu, orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal,
pasti akan terheran-heran kan, itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerebek gitu. Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Kenapa ikut campur urusan agama orang gitu? Kenapa nggak sholat aja di masjidnya sendiri, malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain? Banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu, menjadi minder, dan bahkan banyak yang kemudian mempertanyakan agamanya sendiri. Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad keluar dari agamanya, ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Buddha dan sebagainya. Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu. Itulah kristenisasi yang sesungguhnya, itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana gitulah. Berarti tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Ethiopia, namanya adalah Pak Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan udah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya. Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Ethiopia. Dan karena itu, maka beliau mikir, kok agama saya seperti ini? Apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain? Apakah ini dan sebagainya? Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu dan akhirnya apa? Dia murtad. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, saya tidak sedang membela ajaran agama Kristen, justru saya sedang membela agama Islam. Maksud saya begini Baraya, kalau misalkan orang-orang Islam itu melakukan penggerebekan terhadap aktivitas ibadah agama yang lain, dalilnya itu apa? Kan nggak ada. Dalam syariah Islam itu terlarang luar biasa. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Guru Gembul. Dan hal itu sesuai dengan pernyataan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Orang lebih percaya kepada Tuhan karena pemenjaraan Paulus. Hal yang sama akan terjadi jika semakin banyak pelarangan, akan ada banyak orang yang punya hati nurani yang tulus akan mencari tahu kebenaran. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap kejadian di sekitar kita. Tetaplah berdoa. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa Panwers buat lagunya gereja tua? Karena kalau gereja baru susah bikinnya. Waduh, kejam. Google kejam. Google itu kejam. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain. Paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam. Sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan 2 kalimat yang suci itu. 2 kalimat cinta kepada Allah. 2 kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Paling tidak 1 tahun, Alhamdulillah Allah percayakan 100 orang yang saya syahadatkan. Dan 80 orang itu saya syahadatkan di dalam rumah ibadah mereka. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.